Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josephat Pertama Susilo dari kelas 12 RPLA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu database dan apa itu RD. Langsung saja ke videonya. Nah, apa itu database? Jadi, dikutip dari situs oracle.com, a database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. Atau jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, database adalah sebuah koleksi informasi atau data yang terstruktur dan terorganisasi, umumnya tersimpan dalam sebuah sistem komputer. Nah, lalu bagaimana menurut sumber yang lain? Jadi, menurut situs decoding.com, database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Jadi berdasarkan dua sumber tadi, bisa disimpulkan database adalah sebuah kumpulan atau sebuah koleksi dari data-data yang tersimpan dalam suatu tempat. Jika kita ambil analoginya, database itu bisa kita analogikan sebagai sebuah rak atau tempat penyimpanan, seperti rak untuk menyimpan dokumen gitu. Jadi kita menaruh atau menyimpan data-data di dalam rak tersebut. Itulah database. Ya. Lalu lanjut pada kelebihan dan kekurangan database. Jadi kelebihannya, yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan lebih mudah. Lalu yang kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tapi cukup menggunakan satu tempat saja, yaitu database, sehingga akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang ketiga adalah keakuratan. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang keempat yaitu keamanan atau security. Jadi, kebanyakan database management system dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna yang diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data juga bisa diberikan password untuk membatasi orang-orang yang akan mengaksesnya. Lalu yang kelima yaitu kebebasan data atau data independence. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level database management system tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Lalu lanjut ke kekurangan menggunakan database, yaitu yang pertama adalah lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Lalu yang kedua yaitu proses backup yang cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup maka akan menghabiskan waktu. Yang ketiga adalah sistemnya lebih rumit, sehingga memerlukan ahli. Sistem basis data ini sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya. Ini juga kembali lagi ke kelemahan yang ke-1 yaitu lebih mahal. Lalu lanjut pada contoh penggunaan basis data dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu contohnya terdapat pada universitas. Dalam website universitas, database dapat digunakan sebagai penyimpanan data pendaftar dari universitas tersebut, atau juga sebagai mengelola data mahasiswa, dosen maupun alumni. Yang kedua yaitu pada pabrik, database dapat digunakan untuk menyimpan pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan data agen. Lalu contohnya pada kepegawaian atau sebuah perusahaan, database dapat digunakan sebagai penyimpanan data dan pengelolaan data karyawan, gaji, serta pajak dari perusahaan tersebut. Lalu lanjut pada macam-macam atau contoh-contoh software database. Yang pertama ada
Oracle, yang kedua ada MySQL, yang ketiga ada MongoDB, yang keempat ada Microsoft SQL Server, yang kelima ada SQLite, yang keenam ada PostgreSQL, yang ketujuh ada Microsoft Access, yang ke-8 ada Apache Cassandra, lalu yang ke-9 ada Firebird, lalu yang ke-10 ada MariaDB. Apa itu ERD? Jadi, dikutip dari dewaweb.com, ERD yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Jadi, ERD ini akan sangat membantu apabila kita ingin memodelkan sebuah database, supaya kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai database yang telah kita buat dan dapat menggunakannya seefisien dan semaksimal mungkin. Lalu kita lanjut pada simbol-simbol yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah ERD. Yang pertama yaitu ada entitas. Entitas ini dapat berupa elemen lingkungan atau field-field dalam aplikasi program, atau biasanya tabel itu termasuk dalam entitas. Jadi simbolnya berupa persegi panjang. Lalu yang kedua yaitu ada entitas lemah. Entitas ini kemunculannya tergantung dari entitas lain yang lebih kuat, disimbolkan oleh persegi panjang dalam sebuah persegi panjang. Lalu yang ketiga ada hubungan atau relasi. Simbol ini menunjukkan nama relasi antar satu entitas dengan entitas lainnya, disimbolkan dengan belah ketupat. Lalu yang keempat ada atribut. Atribut ini adalah karakteristik dari sebuah entitas atau properti dari sebuah entitas, disimbolkan dengan simbol oval. Lalu yang kelima yaitu juga ada key atribut. Nah, key atribut ini adalah sebuah atribut yang digunakan untuk mendefinisikan entitas secara unik. Biasanya ID atau sesuatu yang unik. Nah, disimbolkan dengan sama oval, namun nama atributnya diberi underline. Lalu yang keenam ada multi-valued attribute. Nah, multi-valued attribute ini adalah sebuah atribut yang memuat lebih dari satu nilai. Lalu yang ketujuh ada garis relasi. Garis relasi ini menunjukkan hubungan antar entitas, disimbolkan dengan garis. Jadi berikut ini adalah desain ERD yang untuk project vehicle tracking. Begini ERD-nya. Untuk gambar yang lebih jelas akan saya taruh di deskripsi link gambarnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat-sangat berterima kasih apabila Anda telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And when I finally get to be there for you, I know you